Shalom Sahabat Miracle, balik lagi di Miracle Sharing Podcast section kedua yaitu Spiritual Journey with God. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang pertemuan kalian itu dari di gereja itu. Itu kan karena pelayanan kan? Iya. Iya. Iya, Kay. Perjalanan kalian dari temenan bisa sampai melayani bersama itu kayak gimana sih? Penasaran loh. Putri ya, boleh dulu dong deh. di-sharing dikit. Putri. Coba sekarang Mau dari Putri atau- sekarang. Gantian Putri. Ya. Putri. Silakan Putri. Jadi jadi kan dimulai berarti dari kita udah temenan ya. Nah kita kan udah temenan nih ceritanya. Terus Ya. kami bergerejalah di tempat ini kan. Awalnya aku pribadi nggak ada, maksudnya nggak ada apa ya, kayak nggak ada kepikiran gitu loh buat mau berpelayanan di tempat ini kan. Maksudnya kayak ya udahlah biasa-biasa aja kan. Jadi Jumat biasa. Tapi ternyata aku dikasih hati sama Tuhan untuk melayani di tempat ini. Luar biasa. Sama lah, jadinya kami melayani bersama-sama Melayani di bersama. tempat ini. Kalian tuh Aku pelayanannya, terkejut loh. Kenapa, Ci? berarti sekarang kalian pelayanannya apa tuh? Sekarang puji Tuhan dikasih kesempatan buat jadi dancer, terus Coba Terus apa lagi? nonton live streaming tadi barusan biar ada yang nonton. Habis itu puji Tuhan dikasih kesempatan buat jadi pengurus youth itu aja sih. wih, Sementara luar ini. biasa. Dan juga guru sekolah minggu. Wih, Wih. keren banget sih. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Haleluya. Jadi buat teman-teman jangan takut, nanti pasti Tuhan tambah-tambahkan. Yang penting kuncinya setia dulu aja. Amin. Lanjut. Oh aku ya belum ya dari pandangan aku. Ya, coba Oke, dari Oke, Sela dari sekarang. pandangan aku kalau dari awal pertemanan sampai pelayanan. Ya. Jadi dulu itu aku nggak pernah sama sekali kepikiran buat pelayanan. Jadi mungkin aku pelayanan dulu pas aku SMA karena kebetulan SMA aku juga sama Kristen saat itu. Dan mungkin ya pelayanannya ya pelayanan di sekolah aja waktu itu kan. Dan tapi waktu masuk gereja ini itu masih kayak ya namanya juga baru kenal, masih malu-malu gimana gitu kan. Kalau sekarang kan agak malu-maluin sebenarnya. Aku nggak bilang loh. Tapi nggak apa-apa. Dan waktu itu sempat nggak pede juga karena aku pertama kali itu nggak bisa dancer. Aku nggak bisa dancer. Tapi waktu itu Putri minta itu ya kita bareng dance sama waktu itu sama Indah. Kita bertiga dance. Dance-nya tuh Our God saat itu. Dan saat itu masih kayak aku masih kaku-kaku, masih malu-malu gitu. Tapi ya balik lagi karena mungkin pertemanan ini ditemukan di gereja dan juga ada Tuhan Yesus juga, melalui Tuhan Yesus karena jadi kita bisa bareng-bareng. Jadi Putri itu kayak oh ya ayo pelayanan, maksudnya semangatin aku lah karena aku juga kan masih baru banget gitu kan di dancer. Nah saat itu baru dipuji Tuhan tambah-tambahkan saat itu. Jadi dulu tuh aku masih inget banget kita berdua tuh jadi aser setiap minggu di gereja waktu itu di Best Western. Habis itu dari itu naik jadi guru sekolah minggu di Best Western. Habis itu sampai sekarang puji Tuhan dikasih kepercayaan buat jadi dancer dan juga ya guru sekolah minggu yang tadi aku bilang kayak gitu. Terima kasih. Wow, luar biasa. Berarti kalian aktif di gereja. Puji Tuhan. Tuhan. Nah, boleh sharing dikit dong tentang campur tangan Tuhan dalam persahabatan kalian. Putri dulu. Boleh diceritain? Putri dulu. Putri dulu. Terserah sih. Aku lagi mau mencoba mencari ilham di Mungkin yang namanya ilham bisa ke sini. lanjut. Putri silakan. Oh ya aku ya. Kalau campur tangan Tuhan pasti banyak ya. Kita ambil aja dari contoh. Nah aku nih sama Sela kadang-kadang kan kami suka ada kesalahpahaman gitu loh. bukan kadang ya, tapi sering ada salah Sering. paham gitu, sering Contohnya bermasalah. apa itu? Oh contohnya Oh apa jangan ya? disebutkan di sini nanti Jangan diumbar. ketahuan. Salah pahamnya gara-gara apa ketahuan. itu cukup kita aja yang tahu. Kamu tahu gara-gara kesalahpahaman itu aku didiemin 3 bulan. Lama juga ya? Iya harus gitu. Sampai Untuk mana ke tadi ya? Jakarta. lanjut. Sampai mana tadi? Dari masalah. kesalahpahaman. Nah, terus enggak sih, dulu waktu
kita masih baru temenan, aku mikirnya kayak kalau kita ada masalah kan diam-diaman tuh. Terus aku mikirnya kayak oh ya udah gitu kan, maksudnya kita nggak bakal temenan lagi. Aku sih maunya gitu ya, nggak temenan lagi tapi Oke, fine. Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku bisa terima. aku bisa terima. Tapi taunya sampai sekarang masih temenan. Iya kayak Kalian gitu tahu nggak sih, kita tuh tiap hari hampir ngomong, ih capek gue temenan sama lu, tiap hari. Tapi Serius. Tetap lanjut temenan. tetap lanjut. Gitu. Capek itu tuh arti kata lain dari I love you. Nice. Oh gitu ya. Bisa. Jadi Baik. kalau pacar kalian bilang capek, itu bukan dia capek sama kalian, tapi I love you. Oke deh, oke. Iya baik. Lanjut. Oke kan sampai mana? Kesalahpahaman. Nah iya karena kesalahpahaman itu ya gitu, aku mikirnya ya udah kita gak bakal temenan. Nah tapi itu entah kenapa entah gimana rasanya itu kok selalu ada apa ya, kayak cara Tuhan buat kita itu selalu baikan gitu loh. Jadi kadang kita baikannya itu nggak yang ngomong minta maaf ya gini ya, enggak, langsung kayak ya ngechat aja lagi Langsung gitu ngechat loh. aja gitu. Ya gitu sih. Gitu aja ya sebenarnya. Kalau dari Sela, Kalau bener dari- nggak ini tadi? Kebetulan bener. Kebetulan soalnya dia yang sering ngechat duluan. Jadi gini loh, kita kan namanya orang tuh kan sifatnya beda-beda. Even orang kembar pun pasti sifatnya beda, iya kan? Jadi persahabatan aku sama Putri itu, jadi sifat aku sebenarnya bertolak belakang sama sifatnya Putri. Kalian nggak tahu kan? Sebenarnya kita tuh sifatnya bertolak belakang. Jadi kadang-kadang cekcoknya itu lebih banyak dibanding tentram ademnya sebenarnya. Tapi ya balik lagi bahwa karena mengikut sertakan Tuhan, maksudnya karena kita ketemu di gereja dan kita juga, ini aku nggak ngomong, maksudnya dia ngomong aja. Jadi aku tuh sama Putri kadang-kadang kalau lagi gabut kayak Put satu dulu gitu waktu itu. Jadi berapa ada rekaman kita lagi kayak doa, kayak ngasih renungan, tapi dikirimnya sama orang-orang terdekat aja saat itu gitu kan. Jadi ya aku ya balik lagi tadi, benar banyak banget kesalahpahaman kadang-kadang, cuman balik lagi maksudnya gini loh, kalau ada masalah yang besar itu jangan dibuat semakin besar. Jadi masalah yang besar itu dikecilkan, masalah yang kecil itu ditiadakan, jadinya kan Benar. adem ayem gitu kan. Dan balik lagi tadi perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Ini aku sharing dikit. Jadi pertama kali aku ketemu sama Putri itu adalah saat aku tuh berpikir bahwa aku tuh nggak mau punya sahabat atau teman lagi saat itu. Karena aku punya trust issue juga sama teman-teman aku dan juga sama relationship terakhir aku, jadinya bener-bener kayak udahlah mendingan sendiri aja gitu kan. Tapi ternyata ya balik lagi, kita masuk ke sosial, kita nggak bisa hidup sendiri gitu kan, kita butuh orang lain. Dan saat itu puji Tuhan, Tuhan mempertemukan aku dengan Putri sama teman-teman semua. Jadinya ya di situ Tuhan benar-benar kayak bentuk dan ubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi perlahan-perlahan mulai percaya lagi sama teman-teman yang ada. Dan puji Tuhan, jadi kalau misalnya kalian kehilangan sesuatu, itu bukan berarti Tuhan tuh jahat sama kalian, tapi Tuhan tuh mau memberikan kalian yang lebih baik lagi di antara semua yang baik kayak gitu. Wow. Sangat Wow. bijak ya guys. Bijak banget sih kalau ini. Enggak. Jangan kayak gitu kawan-kawan. Oke, udah kayak gitu. Udah itu aja. Iya, jadi pokoknya intinya perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Putri dalam persahabatan ini, ya ikut sertakan Tuhan aja. Maksudnya kita lurus-lurus aja lah. Kita tahu batasan. Kalau misalnya kita udah tahu nih kita lemahnya di sini, jangan dicoba-coba. Aku sama Putri aku selalu bilang kalau misalnya Put, aku nggak suka kamu lagi kayak gini. Straight to the forward aja. Maksudnya kayak negurnya benar-benar negur gitu. Jadi buat apa kalau misalnya kita nggak suka tapi kita didiemin aja gitu kan, kasihan dianya nanti. Iya. Jadinya yang kayak ya Kalau nggak lebih suka, baik jujur ngomong. aja. Lebih nggak suka ngomong dibanding dipendem, nanti malah jadi musuhan. Mendingan kayak ya udah benar-benar. jujur aja kayak gitu. Dan intinya ya tadi balik lagi ke pengertian friendship in God, saling mengampuni, saling mengasihi, karena di balik setiap persahabatan kalian itu harus ada intisarinya, yaitu kasih itu sendiri kayak gitu. Berarti yang kayak yang tadi Sela bilang, dalam pertemanan tuh harus mengikut sertakan Tuhan Iya. selalu. Gitu. Oke. Baik teman-teman, itulah section kedua Spiritual Journey with God di Miracle Sharing Podcast. Dan sampai ketemu lagi di section ketiga, Question and Answer. Bye.